A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Dan orang-orang yang meninggal itu alladzina minkum, di antara kalian semua, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri-istrinya. Fal yusu, maka harus berwasiat itu alladzina wasiyatan, dengan wasiat yang sebenarnya, di azwajihim, terhadap istri-istri mereka, wa yu'tuhunna, dan memberi orang yang meninggal itu kepada istrinya yang ditinggalkan mata'an, berbentuk harta dunia, ma yatamata'na bihi minan nafaqati wal kiswati, yaitu apa-apa yang diberikan untuk menggembirakan kepada istri-istri yang ditinggalkan itu. Minan nafaqati, terdiri dari nafkah, wal kiswati, dan juga pakaian. Ila, sampai kemudian tamami, sempurna, al-hauli, setahun, min mautihimil wajibi alaihinna tarabbusu, setahun dari mulai meninggalnya orang itu yang wajib kepada para istri-istrinya itu, ya tarabbusu, untuk menunggu setahun. Ghairu ikhraji, dengan tidak boleh keluar. Halun ay ghairu mukhrajatin min maskanihim. Jelasnya, tidak dikeluarkan, ya, tidak dikeluarkan perempuan itu dari tempat tinggalnya bersama suaminya. Fa in kharajna, maka apabila perempuan itu atau istri itu keluar bi anfusihinna, dengan keinginan sendiri, fala junaha alaikum, maka tidak dosa kepada kalian semua, ya aulia al-mayyit, wahai para wali ahli mayit, ahli warisnya. Fama fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, terhadap apa yang dilakukan oleh para istri itu terhadap dirinya sendiri, mim ma'ruf, dengan cara yang baik, yaitu syar'an, menurut syarat, kata zayyin wa tarkil ihdadi wa qatin nafaqati anha. Jadi dengan cara sesuai dengan syarat, seperti berdandan atau tidak mengusut hak-haknya, dan tidak memutuskan nafkah dari perempuan itu. Wallahu azizun, dan Allah itu maha gagah fi mulkihi, di dalam kerajaannya, hakimun, dan juga maha bijaksana. Bijaksana fi sunaihi, di dalam setiap penciptaannya. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan apabila seseorang meninggal, kemudian ada istri yang ditinggalkannya, maka hendaklah berwasiat.
berwasiat tentang harta-hartanya yang akan diberikan kepada si istri itu. Kemudian membiarkan si istri yang ditinggalkan ini tinggal di rumah suaminya itu selama setahun. Dan diberikan nafkah selama setahun itu, nafkah untuk hariannya dan juga pakaiannya selama 1 tahun. Jadi si istri ini menunggu selama 1 tahun setelah ditinggal oleh suaminya. Tetapi dia mendapatkan hak-haknya selama 1 tahun itu berbentuk nafkah dari harta suaminya, termasuk pakaian-pakaiannya. Tetapi kalau si perempuan ini ingin keluar dari rumah suaminya ini dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan, dan dia merelakan untuk tidak diberi nafkah berbentuk materi maupun pakaian, maka tidak mengapa bagi ahli waris si laki-laki ini untuk melepaskan, tidak tinggal di rumah itu, tidak diberi nafkah selama 1 tahun, karena itu keinginan si perempuan itu sendiri untuk keluar dari rumah, ya, untuk keluar dari rumah, dan kemudian dia melakukan dengan cara yang baik, artinya tidak menuntut kepada ahli waris si suaminya tadi, menuntut hak-haknya karena dia keluar sendiri dari rumah itu, ya. Maka ini diperbolehkan, ya. Diperbolehkan demikian, ya. Dan dia juga diperbolehkan untuk berhias diri lagi, ya, berhias diri lagi setelah ditinggal suaminya. Wal wasiyatul mazkuratu, adapun wasiat yang disebutkan tadi, ya, wasiat yang disebutkan tadi, wasiat berbentuk tinggal di rumah selama 1 tahun, kemudian menunggu setelah kematian itu 1 tahun, kemudian diberi nafkah lahir dan diberi nafkah lahir, materi maupun pakaian. Jadi wasiat dari suami yang meninggal tadi seperti itu mansukhatun, itu dinasah, ya, bi ayatil mirasi. Jadi sudah dinasah ayat ini dengan ayat waris. Jadi ayat ini sudah dinasah, ya. Dinasah itu artinya diganti. Ayat ini sudah diganti dengan ayat tentang waris. Jadi tinggal 1 tahun, kemudian dia harus menunggu 1 tahun, jangan menikah lagi ini, dikasih nafkah, dikasih baju dan sebagainya, ini sudah dinasih, ya, sudah diganti oleh ayat-ayat tentang warisan. Artinya ini jangan dipakai lagi, ya, ayat ini jangan dipakai lagi untuk istri yang ditinggalkan suaminya. Wa tarabbusul hauli bi ayati arba'ati asyurin wa asra. Begitu juga, ya, tentang menunggu setahun masa idah. Ini sebelum turunnya ayat yang kemarin itu. Ayat ini terlebih dahulu. Jadi idahnya si istri yang ditinggal suami itu setahun. Dulu pertama kali ayat turunnya ini, ya, setahun. Ini juga sama, sudah dinasih, nah, sudah diganti bi ayat ya arba'ata asyurin wa asra, dengan ayat idahnya istri yang ditinggalkan suami itu 4 bulan 10 hari. Jadi bukan setahun lagi, bukan setahun lagi, seperti mana ayat-ayat yang sudah dibicarakan terdahulu tentang idahnya seorang istri yang ditinggal suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari, dan tidak harus keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya. Jadi ayat yang dibacakan tadi itu sudah dinasih, dan ayatnya ini disebutnya mansuh, ayat yang sudah diganti. Hukumnya bukan ayatnya, ayatnya tetap ada dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah diganti dengan ayat yang lain.
Oleh karena itu ayat yang lain itulah yang baru itulah ya, yang berlaku. Hukum tentang ini sudah tidak berlaku lagi, ya, sudah tidak berlaku lagi. Sabiqatil mutaakharati fi nuzuli, di dalam turunnya wasukna tabatahu la 'inda syafi'il mudhaf. Sedangkan memberi rumah atau tinggal di dalam rumah, tetap di dalam rumah itu bagi perempuan yang ditinggalkan ini menurut Imam Syafi'i masih tetap boleh. Menurut Imam Syafi'i ya, tetap tinggal di dalam rumah. Nah inilah, di dalam Al-Quran ini banyak ada ayat-ayat yang terkena nasih mansukh. Jadi ada ayat-ayat yang semula diturunkan hukumnya demikian, kemudian pada saat berikutnya di dalam kesempatan Allah menurunkan ayat lain, ya, yang menasih ayat tersebut. Oleh karena itu hati-hati di dalam membaca terjemah Al-Quran. Ya. Harus secara keseluruhan memahami ayat Al-Quran, tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh seayat-seayat. Nah kalau hanya membaca ayat ini saja mungkin akan berfahaman bahwa si istri itu idahnya setahun, ya, padahal ayat ini sudah dinasih menjadi ayat mansukh, ya, diganti dengan ayat yang lain. Nah itu harus hati-hati makanya membaca Al-Quran ini. Jangan mentang-mentang baca ayat ini langsung saja, oh berarti begini nih hukumnya. Salah. Makanya harus baca tafsirnya, harus baca penjelasan ulama. Jangan sekedar membaca terjemahannya saja, apalagi membaca ayatnya cuma sepotong separuh, tidak secara keseluruhan. Itulah tidak boleh membaca menafsirkan Al-Quran itu secara separuh-separuh, karena antara ayat satu dengan ayat lain saling berhubungan satu sama lain. Walil mutallaqati mata'un, dan bagi orang yang ditolak, yang ditolak, perempuan-perempuan yang ditolak oleh suaminya, diberikan talak, mata'un, maka harus diberikan penggembira, yu'tainahu, itu harus berbentuk pemberian, harus diberi untuk menggembirakan si perempuan yang ditolak tadi, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ini biqadril imkani, sesuai seukuran kesanggupannya, kesanggupan si mantan suaminya. Makanya tidak ditentukan berapa pemberian untuk menggembirakan si mantan istri ini. Itu sesuai dengan ukuran kemampuan si mantan suaminya berapa. Tidak ada ketentuannya. Haqqan. Nah ini menjadi keharusan atau menjadi haknya alal muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Karrahu liyu'amma mamsusatan aidan idza ayatus sabiqatu fi ghariha. Demikianlah Allah membulak-balikan ayat ini. Ayat ini juga pernah disinggung pada ayat surat Al-Baqarah sebelumnya tentang harusnya pemberian kepada istri yang ditolak itu. Di sini diulangi lagi oleh Allah di dalam ayat ini, kadzalika, demikianlah, kama bayyana lakum ma dzukira, sebagai penjelasan kepada kalian dan untuk mengingat-ingat kepada kalian, yubayyinullahu lakum, dan juga untuk memperjelas Allah kepada kalian, ayatihi, di dalam hal ayat-ayatnya, la'allakum taqilun, agar kalian semua itu berakal atau memikirkan, yatadabbarun, agar kalian itu memikirkan tentang hal yang demikian. Nah itulah saudara-saudara sekalian,
pada kesempatan malam ini kita bicarakan mengenai istri yang ditinggal suaminya meninggal, tetapi diingat kita di sini menemukan ayat yang sudah dimansuh. Nah, inilah salah satu contoh ayat yang dimansuh itu. Oleh karena itu, ayat yang ini jangan lagi dijadikan hukum di dalam idahnya istri yang ditinggalkan oleh suaminya, karena sudah ada ayat sebelumnya, dan ayat itulah yang dijadikan hukum berikutnya, karena Allah sudah menggantinya. Nah, inilah hikmahnya diantaranya kenapa ada ayat nasih mansuh. Kita pahami di sini bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Jadi Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW ini ayat itu secara bertahap, secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan kondisi masyarakat jahiliyah pada waktu itu, masyarakat kaum muslimin juga pada waktu itu. Ada periode Mekah, ada periode Madinah, makanya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, makanya di dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang nasih mansuh, ayat-ayat yang hukum-hukumnya sudah diganti. Seperti tentang pengharaman khamar juga begitu. Khamar atau minuman keras atau arak ini itu tidak langsung diharamkan, tapi kemudian terjadilah pengharaman. Nah, makanya ayat yang mengharamkan arak itulah yang dipegang sampai saat ini, termasuk ini. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh, karena boleh jadi kita bertemu dengan ayat-ayat yang sudah dinasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itulah hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran ini secara bertahap, berangsur-angsur, sesuai dengan kondisi masyarakat seperti itu, sampai kemudian akhirnya sempurnalah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka sempurna jugalah hukum-hukum Islam yang terdapat di dalamnya. Demikian pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.